Baik, perkenalkan nama saya Beni Alberta Tamani, NIM 24120208. Jadi baik, sekarang di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrosesan data terdistribusi dengan materi point to point communication, di mana saya akan menjelaskan untuk program contoh 1 sampai dengan contoh 4 ini menggunakan aplikasi CodeBlocks. Jadi kita langsung buka saja aplikasi CodeBlocks ini. Nah, di sini saya sudah mengcopy masuk untuk contoh 1. Untuk itu saya akan menjelaskan setiap baris ini fungsinya apa saja. Baik, mulai dari yang pertama di sini include studio, itu berfungsi untuk itu sebagai library untuk input output untuk menggunakan fungsi seperti halnya contohnya print gitu. Terus ini ada MPI, itu diperlukan juga untuk menggunakan fungsi MPI. Terus di sini ada int main, int argument count, terus point to point argument vector, itu istilahnya di argument count ini berfungsi adalah jumlah argumen yang diterima dari command line. Terus argumen vector array dari argumen tersebut. Terus intinya ini mendeklarasikan fungsi untuk utama program. Terus berikut ada int myRank, adalah variabel untuk menyimpan perangkat rank dari proses saat ini. Terus ada MPI status, itu variabel menyimpan status komunikasi MPI. Terus di sini ada double A100, adalah array untuk menyimpan data yang akan dikirim atau diterima. Di sini ukuran data array adalah 100 dan bertipe double. Baik, terus ada berikut di sini ada inisialisasi MPI, dimana ini MPI init and argument count sama argument vector ini fungsi yang harus dipanggil sebelum menggunakan fungsi MPI lainnya. Ini juga memodifikasi argumen count dan argumen vector untuk menyimpan informasi tambahan yang diperlukan oleh MPI. Selanjutnya di sini ada MPI comRank, terus MPI comWord dan myRank. Itu untuk mendapatkan peringkat rank dari proses saat ini dalam komunikator MPI comWord dan menyimpannya dalam variabel myRank. Peringkat ini unik untuk setiap proses dalam grup. Selanjutnya if myRank sama dengan 0, itu artinya mengecek apakah peringkat proses saat ini adalah 0. Proses dengan peringkat 0 seringkali bertindak sebagai pengirim dalam komunikasi. Terus selanjutnya di sini ada MPI send A100, MPI double 117, MPI comWord. Ini bisa oke. Di sini untuk A sendiri adalah array yang akan dikirim. Terus kalau 100 jumlah elemen yang akan dikirim. MPI double ini tipe data, itu tipe data double ini. Terus untuk satu peringkat proses tujuan 17, ini tag untuk pesan, berguna untuk memberikan pesan dengan yang lainnya. Terus MPI comWord ini adalah komunikator yang digunakan yang mencakup semua proses. Terus di bawahnya selanjutnya ada else if myRank sama dengan 1, itu untuk mengecek apakah peringkat proses saat ini adalah 1. Proses ini akan bertindak sebagai penerima. Oke, baik. Untuk ini MPI receive A100 MPI double ini sama kayak yang di atas, cuma di sini ada bedanya 0. 0 itu peringkat proses pengirim. Terus di sini juga ada status. Status ini adalah variabel untuk menyimpan status komunikasi. Terus berikut ada MPI finalize
finalis itu berfungsi untuk menyelesaikan penggunaan MPI. Fungsi ini harus dipanggil sebelum program berakhir agar MPI dapat membersihkan semua sumber daya yang digunakan. Terus ada return 0, itu mengembalikan 0 untuk menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses. Ini adalah nilai yang diharapkan oleh sistem operasi ketika program selesai. Intinya program ini menginisialisasi MPI, mengirim dan menerima data menggunakan MPI send dan MPI receive, lalu mengakhiri MPI proses dengan peringkat 0 mengirimkan array A ke proses dengan peringkat 1 yang menerima data tersebut. Oke baik itu untuk yang contoh 1. Oke baik, jadi di sini saya akan melanjutkan dengan contoh yang kedua. Oke, saya akan coba untuk close project dulu. Terus ini coba save saja. Untuk yang contoh 1 itu tidak ada fungsi print, jadi untuk mengeluarkan output kita langsung saja di contoh yang kedua. Saya coba open dulu, dan mencari tugas yang kedua, contoh yang kedua. Oke, langsung saja open. Oke baik, di sini saya akan menjelaskan juga untuk yang bagian contoh kedua ini adalah penjelasan untuk program Hello World ini dengan output terurut menggunakan MPI. Program ini mendemonstrasikan penggunaan fungsi sinkronisasi MPI barir untuk memastikan bahwa pesan dari setiap proses ditampilkan dalam urutan berdasarkan peringkatnya. Oke baik. Jadi yang tadi saya sudah sempat jelaskan, di sini ada stereo ini untuk menggunakan fungsi seperti printf, mengeluarkan input atau output. Terus ada MPI H, itu juga menyertakan, itu sebagai library MPI yang diperlukan juga untuk menggunakan fungsi MPI. Oke baik, di sini ada int main, argumen count, terus ini point to point, argumen vektor. Itu untuk mendeklarasikan fungsi utama program, dimana yang argumen count ini jumlah argumen yang diterima dari command line. Terus argumen vektor adalah array dari argumen tersebut. Oke. Ini seperti yang tadi MPI init, terus ada argumen count, terus sama vektor juga. Itu menjelaskan langkah awal yang harus dilakukan sebelum menggunakan fungsi MPI lainnya. Terus ini ada MPI count size, MPI count word and size, itu untuk mendapatkan jumlah proses yang terlibat dalam komunikasi dalam grup MPI count word ini. Terus dan menyimpannya dalam variabel size. Baik, terus yang berikut di sini ada MPI count rank, MPI count word and my rank. Itu untuk mendapatkan peringkat rank dari proses saat ini dalam komunikator MPI count word ini dan menyimpannya dalam variabel my rank. Terus berikutnya ada for i sama dengan 0, terus i sama dengan lebih kecil dari size, terus i plus itu misalnya untuk memulai loop dari 0 hingga size dari 1. Terus loop ini akan mengizinkan setiap proses untuk mencetak pesan hello world secara terurut berdasarkan peringkat. Terus di sini juga ada MPI barir, MPI count word, itu menggunakan fungsi sinkronisasi. Semua proses akan berhenti di titik ini hingga semua proses dalam MPI count word
mencapai garis ini. Ini memastikan bahwa semua proses menggunakan menunggu satu sama lain sehingga output yang dihasilkan akan terurut. Terus di sini ada if sama dengan my rank, itu mengecek apakah nilai I sama dengan my rank. Hanya proses dengan peringkat yang sesuai dengan nilai I akan mencetak pesan. Ini adalah print hello world I have rank. Terus itu fungsinya untuk mencetak pesan ke layar yang menunjukkan peringkat proses saat ini, my rank, dan jumlah total pesan, size. Terus format %d ini digunakan untuk menyisipkan nilai yang ini nih, digunakan untuk menyisipkan nilai integer ke dalam string. Terus di sini adalah f flash out, itu artinya memastikan bahwa output yang ditampilkan segera di layar. Ini berguna jika output yang tertahan dalam buffer dan tidak langsung ditampilkan. Terus di sini ada MPI finalis, itu untuk menyelesaikan penggunaan MPI. Ini harus dipanggil sebelum program berakhir untuk membersihkan semua sumber daya yang digunakan oleh MPI. Oke, baik. Ini adalah tag untuk menutup blok if. Terus kalau ini untuk for, menutup tag untuk for. Terus di sini ada return 0, sama juga sama halnya kayak tadi, untuk mengembalikan 0 untuk menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses. Ini adalah nilai yang diharapkan oleh sistem operasi ketika program selesai. Terus ini adalah program untuk menginisialisasi MPI, mendapatkan jumlah proses dan peringkat, dan menggunakan loop dengan MPI barrel untuk memastikan bahwa setiap proses mencetak pesan hello world secara terurut. Proses dengan peringkat 0 akan mencetak pesan terlebih dahulu, diikuti proses dengan peringkat 1 dan seterusnya. Ini mengajarkan pentingnya sinkronisasi dalam komunikasi antar proses. Oke, baik. Jadi di sini saya akan mengeluarkan outputnya. Saya coba pakai command prompt terus. Oke, sudah. Sekarang di sini saya yang saya akan mau keluarkan coba 4. Saya taruh untuk file directory-nya. Saya coba lihat dulu saya simpan di mana. Kita akan coba untuk copy yang file ini. Jangan lupa untuk menulis nama filenya juga. Kalau saya begini, kita langsung enter saja dan menunggu hasilnya. Oke, kalau sudah muncul begini artinya sudah terjadi dan keluar outputnya. Close saja. Itu untuk contoh nomor 2. Terus berikutnya kita akan mencoba untuk yang contoh nomor 3. Ini langsung saja ke file, kita open project. Tadi saya sudah langsung close projectnya. Ini kita menuju ke untuk contoh 3, langsung open saja source-nya -b. Ini kita bisa lihat untuk contoh nomor 3-nya di sini. Dari tadi untuk yang nomor 2 itu dengan menggunakan yang sinkronisasi eksplisit. Sekarang yang nomor 3 sinkronisasi implisit dalam MPI. Program ini mendemonstrasikan bagaimana proses dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa menggunakan fungsi sinkronisasi eksplisit seperti MPI atau MPI baris seperti di contoh 2 tadi. Oke, baik.
di sini seperti halnya tadi ada include video, terus MPI juga, terus di sini ada main in argumen untuk count dan nanti untuk vektornya juga. Terus berikut sampai di sini ada MPI init, ini ada argumennya juga. Terus untuk biar saya coba jelaskan dari awal saja. Untuk dari int main, int nar argumennya ini sama point to point argumen yang ini juga. Ini maksud dari rgs ini adalah untuk mendeklarasikan fungsi utama program. Jadi ini pertama ini sama halnya kayak tadi, rgs ini untuk jumlah argumen yang diterima dari command line. Terus rgs ini adalah array dari argumen tersebut. Terus di sini ada size, myRank, dan flag, itu mendeklarasikan variabel. Size adalah untuk menyimpan jumlah proses yang terlibat, terus myRank untuk menyimpan peringkat atau rank dari proses saat ini. Terus flag digunakan untuk komunikasi antar proses. Terus berikut ada MPI status, itu variabel untuk menyimpan status komunikasi. Terus ada juga untuk MPI init, NARGS dan ARGS, itu untuk memulai MPI. Ini adalah langkah awal yang harus dilakukan sebelum menggunakan fungsi MPI lainnya. Terus juga ada di sini MPI com size, MPI com word size, itu untuk mendapatkan jumlah proses yang terlibat dalam komunikasi dalam suatu grup. Terus ada juga MPI com rank, ini di sini ada size, ini ada menyimpannya dalam variabel size juga untuk MPI com word ini. Terus di bawah ada MPI com rank, MPI com word, and myRank, itu untuk mendapatkan peringkat rank dari proses saat ini dalam komunikator MPI com word dan menyimpannya dalam variabel myRank. Terus di sini ada if myRank lebih besar sama dengan 0, itu mengecek apakah peringkat proses saat ini lebih besar dari 0. Ini memastikan bahwa hanya proses dengan peringkat 1 ke atas yang akan mencoba menerima pesan. Ini adalah MPI receive untuk ada flag 1, terus MPI integer, terus ada myRank, ada kurang 1 di sini. Terus itu maksudnya mulai dari yang flag itu adalah alamat di mana data yang diterima akan disimpan, terus satu jumlah elemen yang akan diterima. Terus MPI int itu adalah IP data elemen yang diterima, dalam hal ini integer ini adalah IP datanya. Terus myRank juga min 1 itu peringkat proses pengirim. Terus 100 ini tag untuk pesan yang diharapkan. MPI com word komunikator yang digunakan. Terus untuk status adalah variabel yang untuk menyimpan status status komunikasi yang digunakan. Terus ini adalah hasil output yang akan dikeluarkan nanti untuk printf. Terus juga ini di sini ada if myRank lebih besar dari 1 harusnya ya. Terus ini itu artinya memastikan agar bahwa proses dengan peringkat lebih dari 0 akan mengirim pesan. Terus ini di sini ada MPI send, myRank 1 sama halnya sama kayak tadi di atas. Bedanya di sini myRank, nilai myRank-nya lebih tinggi dengan peringkat 1 yang lebih tinggi, tambahkan dengan +1. Terus untuk 100 itu adalah tag untuk pesan. Terus MPI com word
ada komunikator yang digunakan. Terus yang di bawah sini adalah finalize. MPI finalize itu untuk menyelesaikan pengguna MPI. Ini harus dipanggil sebelum program berakhir. Untuk apa? Untuk membersihkan semua sumber daya yang digunakan oleh MPI. Berisian ada return 0, mengembalikan 0 untuk menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses. Di sini kita langsung mencoba untuk mengeluarkan outputnya saja. Saya akan mencoba menggunakan command prompt lagi. Saya sambil membuka command prompt, saya pergi ke tugas contoh yang 3. Di sini saya akan mengcopy file direktorinya, location-nya. Jangan lupa untuk menulis nama filenya juga, contoh 3. Kalau sudah, kita enter dan tunggu saja seperti yang tadi. Baik, ini di sini sudah outputnya sudah terlihat, sudah tampil, artinya berhasil. Sudah muncul hello world, I have ranked 2 out of 4 process. Ada one juga, hello world, I have ranked 1 out of 4 process. Hello world, I have ranked 3 out of 4 process. Hello world, I have ranked 0 out of 4 process. Oke, baik, itu untuk nomor 3. Sekarang saya akan menjelaskan untuk yang berikutnya, nomor 4. Ini saya coba close biar lebih mempermudah nanti. Open saja. Di sini saya akan masuk ke contoh nomor 4. Buka. Oke, baik. Saya langsung membuka saja. Di contoh 4 ini program Hello World dengan menggunakan strlen. Jadi baik, ini ada seperti biasa. Ini untuk menghitung panjang pesan yang akan dikirim. Program ini mengirimkan pesan dari setiap proses ke proses dengan peringkat 0 yang bertanggung jawab untuk mencetak semua pesan yang diterima. Ini saya akan menjelaskan dari baris per baris apa fungsinya. Untuk ini studio ini seperti tadi sebagai library standar untuk input output untuk menggunakan fungsi seperti printf ini. Terus ini ada string juga. String ini menyertakan library juga string untuk menggunakan fungsi seperti strlen. Mana strlen tadi? Strlen. Nah, ini strlen ini. Terus ada juga NPI untuk yang diperlukan untuk menggunakan fungsi NPI. Oke, baik. Di sini ada int main, ini argumen count yang menjadi adalah jumlah argumen yang diterima dari command line. Terus point to point. Terus ini ada argumen vektor untuk sebagai array dalam argumen tersebut. Terus di sini ada int size dan rank, di mana size untuk menyimpan jumlah proses yang terlibat, terus rank untuk menyimpan peringkat atau rank dari proses saat ini. Terus ini ada karakter message sebanyak 100. Itu mendeklarasikan array karakter untuk menyimpan pesan yang akan dikirim oleh setiap proses. Ukuran maksimal atau maksimum dari pesan tersebut adalah 100. Terus di bawah lagi ada NPI status, dimana ini adalah variabel untuk menyimpan status komunikasi NPI. Terus berikut ada NPI init and argument count sama argument vector, itu untuk mendapatkan jumlah proses yang terlibat dalam komunikasi dalam grup ini NPI convert ini. Itu untuk mendapatkan jumlah proses yang terlibat dan menyimpannya dalam variabel size ini.
Terus kalau yang di bawah ini untuk mendapatkan peringkat dari proses komunikator MPI convert dan menyimpan data dalam variabel rank. Ini adalah print output yang akan keluar untuk menyimpan pesan format ke dalam array message. Ini pesan ini menyertakan peringkat proses saat ini rank dan jumlah total proses size-nya. Terus berikut itu, untuk berikut ini jika ranknya lebih besar dari 0, dia akan mengecek apakah peringkat proses saat ini lebih besar dari 0, dan proses dengan peringkat 0 akan bertanggung jawab untuk mencetak semua pesan yang diterima. Terus berikut ini ada MPI send message, strlen message +1, MPI karakter 0, terus ada 100 MPI convert. Itu dari awal message ini adalah alamat, sebagai alamat dari data yang akan dikirim. Terus strlen ini message ini +1 itu adalah panjang pesan yang ditambah 1 untuk menyertakan karakter 0 yang menandai akhir dari string. Terus di sini ada MPI karakter, itu tipe data elemen, itu berupa karakter. Terus ada 0 di sini peringkat proses tujuan. Terus ini ada 100 tag untuk pesan yang dikirim. Oke, baik, untuk pesan yang dikirim. Terus ini adalah MPI convert. MPI convert ini adalah sebagai komunikasi atau komunikator yang digunakan. Terus ini ada else. Else ini jika proses ini adalah proses dengan peringkat 0, maka eksekusi akan masuk ke blok ini. Ini adalah untuk berikut ini adalah untuk mendeklarasikan apa yang digunakan dalam loop. Ini adalah printf untuk message, mencetak pesan yang telah dibentuk oleh proses dengan peringkat 0. Ini adalah pesan dari proses 0 itu sendiri. Terus bagian for ini untuk memulai loop dari 1 hingga ke size kurang dari 1. Terus proses ini akan menerima pesan dari semua proses lain. Terus berikut ada ini adalah, saya akan menjelaskan satu persatu. Message seperti halnya tadi adalah alamat di mana data akan diterima dan disimpan. strlen ini message +1, panjang maksimum dari pesan yang diharapkan. Terus ada MPI karakter juga, tipe data elemen yang diterima. Terus ada ini adalah peringkat proses pengiriman. Terus ini ada 100 tag untuk pesan yang diharapkan. Terus ada juga status. Status ini adalah variabel untuk menyimpan status komunikasi. Terus MPI source ini itu mencetak informasi bahwa proses dengan rank tertentu telah menerima pesan dari proses yang lain. Gitu. Oke, baik. Di sini ada printf, ini adalah output yang akan keluar nanti. Terus di sini ada MPI finalis, itu untuk menyelesaikan penggunaan. MPI ini harus dipanggil sebelum proses berakhir untuk membersihkan semua sumber daya yang digunakan oleh MPI. Oke, jika sudah begitu, langsung saja coba untuk mengeluarkan outputnya. Banyak 4. Masuk ke sini, kita ganti di sini karena di folder 4, jadi folder 4 saya pakai contoh 4 sebagai folder. Terus di sini contoh 4. Oke, baik, sudah, kita enter dan tunggu saja. Oke, jadi ini adalah hasil output yang keluar. Itu ada berupa 4 karena saya di sini minta 4, jadi dia menampilkan 4. Pesan di sini yang keluar adalah hello world, I have rank 0 out of 4 process 0 receive message from 1.
dan seterusnya sampai habis. Oke, baik, jadi mungkin itu saja. Itu adalah hasil output dari ini untuk hasilnya. Terus ya itu saja, mungkin sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.